Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Pasti dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama saya Yornica Warubo, NIM 878362265 dari Prodi PGSD. Langsung saja, yang saya buat atau topik yang saya ambil dalam beberapa soal dalam pendidikan agama, dan saya buat soal dan yang saya ambil mengenai kasih kemurahan dalam setiap pribadi dan dalam setiap sesama dan teman dan keluarga. Ada beberapa kasih dalam Alkitab, 4 jenis yang berbeda, yaitu agape, storge, philia, dan eros. Dalam topik yang saya ambil ini, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit atau beberapa saja, dan semoga nanti bisa penjelasan dalam penyampaian dan semoga bermakna untuk kita semua. Baik, langsung saja. Kasih agape, kasih yang tak terbatas, kasih yang berasal dari Tuhan dan ditujukan kepada semua orang, termasuk musuh. Kita itu membuat kasih dengan mempunyai hati yang tulus. Kita tidak membalas apapun kepada musuh kita. Kita membuat musuh kita baik hati kepada kita. Kasih storge, kasih yang bersifat alami, seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, atau kasih sayang antara anggota keluarga. Itu adalah kasih mengenai dalam keluarga. Berbuat baik dan menghargai. Kasih philia, kasih persahabatan, kasih yang terjalin antara teman atau sahabat yang ditandai dengan kesetiaan dan kasih sayang timbal balik. Itu kasih kita kepada seorang teman atau sahabat atau orang terdekat kita. Kita membuat kasih dalam kemurahan hati yang tulus. Eros, kasih eros, kasih yang bersikap romantis seperti kasih sayang antara pasangan. Itu adalah kasih khusus untuk antara pasangan. Perlu diingatkan bahwa
Dalam Kristen, kasih yang paling ditekankan adalah agape karena mencerminkan kasih Tuhan yang tidak terbatas dan tanpa syarat. Karena saya mengatakan itu karena kita seorang juga mahasiswa bisa mempelajari yang namanya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sangat bermanfaat, apalagi kepada diri kita sendiri. Kalau kita bertanya, apa itu kasih agape dan eros? Baik, saya sedikit menjelaskan tentang kasih agape dan eros. Agape, kasih ilahi atau agape sering dianggap lebih positif sebagai kasih yang sejati dan mulia. Sebabnya kasih manusiawi atau tidak, namun eros sering dianggap lebih negatif sebagai nafsu berat, seksualitas yang sensual, atau cinta tanpa makna rohani apapun. Itulah yang dikatakan sebagai kasih eros. Ada juga kasih dalam Alkitab. Dia mengatakan dalam Alkitab 1 Korintus pasal 13 ayatnya ke-4 sampai ke-7. Ia berkata, kasih itu sabar dan murah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menghitung kesalahan orang lain. Itulah kasih dalam Alkitab yang diterapkan oleh Tuhan Yesus kita. Ada juga bisa dikatakan juga kasih kemurahan. Kemurahan, sifat atau sikap yang menunjukkan kebaikan hati, kedermawanan, dan kesediaan untuk berbagi. Ini bisa mencakup memberi suatu, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, atau bahkan memberikan pengampunan. Itulah yang bisa dikatakan dengan kemurahan. Kebaikan dan kedermawan. Kemurahan, mengenai kemurahan hati adalah sifat yang mencakup kebaikan hati, kedermawan dalam memberikan sesuatu seperti uang, waktu, perhatian, atau bahkan pengampunan. Kalau kita memahami cara gimana kita ikut merasakan kesedihan orang lain, itu bisa mengenai kasih, tentang kasih. Kemurahan juga berarti bersedia ikut merasakan. Itu artinya merasakan kesulitan orang lain, kesedihan orang lain. Apa yang orang lain rasakan, terutama kesusahan atau kesedihan. Itulah kalau kita mengikuti yang namanya merasakan kesedihan orang lain. Pengampunan. Kita itu
sebagai manusia, pasti kita tahu cara pengampunan. Dalam Alkitab, kemurahan yang juga mencakup kemampuan untuk memberikan pengampunan kepada orang lain yang berbuat salah. Itulah yang namanya pengampunan. Ketika orang lain membuat salah kepada kita, namun kita harus ada yang namanya pengampunan. Kasih seperti apakah yang dibicarakan Paulus? Inilah kita mengenai dalam kasih mengenai Paulus. Saya sedikit menjelaskan tentang kasih yang dibicarakan Paulus. Inilah kasih Allah dari bahasa Yunani. Ini mengenai agape, yang sering digambarkan sebagai kasih tanpa syarat. Itulah kasih Tuhan tanpa syarat oleh orang Kristen. Kasih itu tanpa syarat dalam artian bahwa kasih ini tidak bergantung pada orang yang dikasihi, tetapi pada komitmen orang yang bertindak. Itulah kasih yang dibicarakan oleh Paulus. Murah hati itu seperti apa? Perlu kita mengatakan dan perlu kita bertanya, murah hati itu seperti apa? Murah hati, bahasa aslinya adalah ilee, yang berarti mercy, belas kasihan yang merupakan tindakan. Yang konkret, murah hati berarti suka memberi, tidak pelit, dan suka menolong, berbalas kasihan, bukan hanya tetapi memberikan pengampunan kepada seorang yang bersalah. Ajaran utama Yesus tentang kasih. Saya sedikit mengambil dalam tentang kasih, ajaran utama Yesus. Yesus mengatakan demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ada sedikit firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 13 ayat ke 34 sampai ke 35. Ia berkata, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sesama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada suatu contoh Yesus menunjukkan kasih kepada kita. Setelah seharian kepergian Yesus menunjukkan kasih kepada para muridnya dengan mencuci kaki mereka yang berdebu dan lelah. Ini adalah pekerjaan yang dapat mereka lakukan sendiri dengan mudah atau dapat dilakukan oleh seorang pelayan. Sebaliknya, Yesus membungkus dirinya dengan handuk dan merawat sahabat-sahabat terdekatnya.
Saya ambil dari Alkitab yang terambil dari ayat Amsal pasal 12 ayat 1 sampai ke 3. Ia mengatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah tungu. Orang baik dikenang Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Itu saja penjelasan saya dari tema atau topik yang saya ambil dari beberapa soal. Semoga tema ini bisa bermanfaat bagi kita, dan jika ada kesalahan dan kesalahan atau tutur kata kalimat ucapan saya untuk penjelasannya, mohon dimaafkan. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk tugas saya dan bermanfaat untuk nilai saya dan bisa memenuhi nilai saya dalam semester ini. Sekian saya ucapkan terima kasih. Shalom.